Awal ngeband itu perbedaan drummer autodidak sama khusus itu menurut lu kayak gimana? Kang Rizwan, vokalis, lu main aransemen juga nggak? Tuh, emang bener-bener dari nol. sebelumnya kita bikin festival parade. Emang bener-bener di musik itu perjalanannya ya dari pahitnya, kerasa banget gitu. Untuk sebagai band reguler apa festival? Ya sih, untuk sekedar hobi fine-fine aja Bang. Iya. Cuman jangan sampai gara-gara kita hobi nggak dibayar nggak apa-apa tapi menjatuhkan orang lain kayak di Bogor gitu. Ya untuk sekarang kita harus mengikuti pasar, mengambil keuntungan. Oh ya udah itu aja, karena dia dibayarnya cuma nasi kotak doang. Ya dari pihak KP beraninya harga segitu, ya kita juga menyesuaikan budget. Mari kita bersaing secara sehat lah gitu dalam segi musikalitas. Jangan saling menjatuhkan lah. Ya ibaratnya saling menghargai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Ini episode yang paling gua tunggu. Sama tentang musik. Tentang musik nih, gua lagi nunggu dia banget di sini nih. Akhirnya hari ini bisa juga ya dengan Mas Rizwan sama Bang Ide. Ini mereka ini adalah musisi lokal. musisi band reguler ya? Musisi kabupaten sih, Kabupaten kebanyakan. Ntar kita bahas lebih dalam mengenai profil mereka berdua ini dan tentang musik tentunya. Salah satu segmen yang paling gue suka sih, sebenarnya gue lagi nunggu narasumber ini yang tentang musik. Kebetulan sebenarnya dari dulu kita udah kenal ya, dari kecil ya kita udah kenal. Jadi emang dari dulu tuh drummer, jauh banget. Jadi pernah satu sekolah apa gimana? Enggak, satu kamu aja. Oh, satu kamu. Oh, kamu pernah. Pernah. Oh, Satu geng. oh, tapi bukan geng Nero kan? Geng garangnya. Nanti kita bahas ya semuanya tentang musik nih. Ya kita masih bakal ada beberapa episode ya tentang musik, bener nggak? Boleh. Jadi kita bahas luarnya dulu, ya, cakangnya dulu nih. Nanti lebih ke dalam bakal lebih seru. Oke, Kang Ide. Masih di musik kan? Alhamdulillah. Udah berapa tahun nih? Berapa tahun? SMP mainnya. SMP? SMP. Lu dari itu main drum terus ya? Awalnya gitar. Awalnya gitar malah? Oh gitu? Cuman sering lupa kunci gitu. Oh, jadi berubah ke drum karena drum nggak ada kuncinya. Yang penting nggak lupa diri ya? Iya gitu. Oh, jadi ke drum. Jadi nggak terlalu, talentnya nggak terlalu di gitar ya? Awalnya sih awal ngeband itu SMP itu kan dulu SMP kita mah zamannya Nirvana, Iya. Kurt Cobain gitu ya. Chord dasar doang ya biasanya? Karena skillnya nggak ada, ya mainnya lagu-lagu Nirvana, yang doang kan, nggak ada skill. Ya paling kunci EG doang gitu ya? Tapi secara personal lu suka Nirvana-nya nggak? Iya suka. Suka ya? Saat itu. Ya, ada salah satu motivasi atau inspirasi dari mereka gitu? Nggak ada sih, Nggak ada. cuman Cuman karena keadaan aja kali? ya tren waktu itu emang di saat itu, di tahun itu kan rock Iya. datangnya Alternatif ya gitu, dulu ya. Nirvana, Iya. yang mewakili skill orang-orang yang suka musik yang skillnya nggak ada. Iya. Justru Nirvana itu muncul di pas era-eranya pop Britpop. rock yang booming. Tiba-tiba dia dengan warna sendiri, akhirnya di lirik industri lebih ngebum lah, bisa lebih. Berarti kalau band-band zaman dulu kayak latihan di studio itu kebanyakan lagu-lagu barat ya? Ya. Ya, rata-rata. Kalau di zaman saya dulu, Nggak terlalu nih, gua merasa zaman-zaman. Lu beda berapa tahun ini sama lu? Beda berapa generasi maksudnya? kayaknya pas dulu pada latihan saya belum lahir ya kayaknya. Wah, gimana umur Bang? Kalau ditanya gitu ya, Gua takutnya terlalu kita ngerasa tua banget. Nah, itu Iya, maksudnya. iya. kalau ditanya gitu, Karena dengar obrolan kayak semacam
Latihan di studio bawain lagu barat karena pada generasi saya itu ya latihan kayak lagu-lagu pure lagu-lagu Indonesia. Kayak band-band Indonesia. Boleh bilangin umur lu berapa? Gua umurnya sekarang 30 tahun. Tuh beda 10 tahun kan? Gua 40. Iya, sama. Hampir ya. Jangan sebutin angka ya. Ngeri. Bentar lagi finish. Beda 10 tahun. Coba. Nah makanya, ini enak nih obrolannya nih, bakal kita bahas dari generasi kita sama generasi dia nggak? Boleh. POP-nya dari sudut pandang dari dia dari kita nih. Sebelum ke lu nih, tadi ngomong apa tadi tentang apa? Iya tentang ya latihan kayak bawain lagu-lagu Nirvana, lagu Kurt Cobain kayak gitu. Paling kalau di zamanan gua bang kayak lagu Ungu, The Massive, ya jarang banget yang latihan lagu-lagu barat gitu. Paling lagu barat lu lagu siapa paling? Paling lagu-lagu barat itu ya jarang banget sih bang. Sama enggak, satu mah ada kali. Satu ayat ada kayak Satu ayat. ayat jadi pabrik gitu. Enggak satu Kayak- ngeri ngomong satu ayat kan. Bercampur lagi. Jadi Three Doors Down kayak Here Without You. Oh, lebih ke pop gitu. Apa sih? Pop rock. Iya, Kayak pop rock, ah. pop rock. Oh, ya, Kayak aman. band-band Aman. yang baru-baru ini. Tapi setidaknya lu tahu kan ada generasi ini kan Tahu. Di generasi Nirvana gitu kayak kita kayak seorang bahas Nirvana ya. Kayak Rolling Stone tahu, tapi jarang banget. Ya, Rolling dibilang- Stone. Rolling Stone Lagunya tahu. Lagunya sedikit Bandnya? sedikit tahu. Bandnya tahu. Tahu. Lu suka mendalami atau biasa aja? Pada waktu itu nggak terlalu mendalami sih. Terus sekarang kan berkecimpung ke dunia musik, Berkecimpung. ke dunia musik jadi ya mau nggak mau harus belajar. Ya betul. All around. Lu All musuh around, benar. around ya bahasanya. Mm-mm. Oke, ini gua sebelum dulu agak jomblang. Main Umur. umur. Nah, lu main drum dari SMP kan dulu ya? SMP Lu sempet kursus nggak? Sengaja lu sempat kursus tuh berapa lama? tahunan lah. Enggak, tapi gua ya tahunan. Enggak dari sisi kursus ya. Menurut lu perbedaan drummer otodidak sama kursus tuh menurut lu kayak gimana? tuh? Banyak bedanya. Ya, dalam hal contoh kecilnya apa? Kalau dari sisi drum ya, Hmm, pegang sticknya, cara berstick. dasarnya nih, Cara berstick. pegang Ya. stick, terus ada pola. Pola. Kan drum tuh kalau menurut gue ya, Ah, drum tuh kalau di seni tari pernah belajar drum kan? tuh seni tari gimana sih? Pernah belajar pasti pernah SBK kan, dulu mah bukan SBK zaman kita. Kesenian. Kesenian. Mm-mm. Kan ada materi seni tari. Seni tari itu kan pola gerakan. Iya. Sama drum juga pola gerakan. Kalau di rudimennya kanan kiri kanan kick, kaki gitu. Iya. Kalau di teorinya RL K tuh kick gitu. Pola. Nah. Jadi bisa ngebedain dong kalau misalkan ada salah satu band nih yang dia kursus, ketukannya pasti bisa ngebedain dong. Bisa. Bisa ya, bisa. Dari lihat pun lu bisa lihat, bisa tahu. Kalau dulu ya, kalau sekarang anak-anak sekarang di zaman apa sih sekarang Gen Z ya? Gen Z. Iya, nggak gampang lihat YouTube zaman kita mah nggak. Nah, itu gitu. nanti kita bahas nih tentang pengaruh media sosial di keadaan musik. Lu, oke tadi drum, jadi lu bisa ngebedain nih mana yang otodidak sama yang orang kursus ya? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Sebelum ada Media sosial. Iya. Kalau sekarang mah Belajar lebih gampang ya? mungkin susah ngebedain. Atau lu bisa nggak sih orang belajar cuma dari YouTube doang, tapi kelihatannya skillnya dari kayak kelihatan khusus gitu? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Soalnya dari YouTube juga nanti dia belajar notasinya Oh iya betul. gitu. Kalau zaman kita mah nyari buku susah. Referensinya YouTube apa? Ya, menurut lu drum yang ngajarin drum tahu nggak? Kalau lu pernah belajar di YouTube? Kiblatnya. Referensi YouTube, lu pernah misalkan mungkin ada Sekarang mungkin ya? Iya sekarang. Nggak ada. Kalau dulu ya karena dulu kursus terus gurunya sukanya ekstrim, saya dikasih not
ketukan ekstrim saat itu band ekstrim ya. Jadi kalau ekstrim kan rock, punk rock ya, rock, ya. Jadi Punk ya, punk. punk. Jadi ketukannya ya sesuai diajarin karena dicekokin, karena gurunya suka itu. Kita bakal banyak bahas festival nanti, terus keadaan band-band reguler ya, ntar kita bahas ya. Betul. Yang bakal hits banget diomongin ya, karena beberapa isu lah gitu, bahwa band-band reguler, band kafe gitu, ya gitu ntar kita bahas lah. Ini kita step by step, kita ke Kang Rizwan. Siap. Kang Rizwan, vokalis. Lu main aransemen juga nggak? Main aransemen sih enggak. Nggak, Siap. gitar akustik atau? Saya bisa alat musik cuman enggak jago gitu bang. Cuman Bisa gitu. Bisa kayak ECGD gitu-gitu doang. Oh iya, Paling nggak bisa, paling nggak bisa kalau nyanyi sambil main musik. Oh tapi lu selama perform pernah lu sambil main gitar gitu? Pernah coba, tapi hasilnya berantakan. Nggak sambil Enggak sih, paling dilempar doang sama uang receh. Wah, gitu. Oh gitu. Lu kan main di mana kafe ini ya, salah satu kafe di sini. Betul. Berapa lama lu pengalaman lu di sebelum ketemu dia nih? Ya. Apa lu udah main band dulu atau emang lu udah main band sebelum duluan? ketemu sama Bang Ide itu, dulu itu gua punya band, cuman band itu pure untuk membawakan lagu-lagu sendiri, kayak lagu buat ke industri lah. Nah, ini karya, ini Gitu. ntar gua bahas Tapi nih. nah, kenapa gua kenal sama Ide atau Bang Ide itu? Karena ada salah satu festival di radio, salah satu radio lokal lah. Alhamdulillah band gue itu dapat juara lah. Terus bolak-balik lah ke studionya. Dia kan gitu. punya studio musik ya? Punya studio musik. Dengar dia juga punya usaha studio musik dari tahun berapa kan? 2004. 2004. Nah sampai itu memutuskan, saya pernah juga jaga studio juga. Jaga studio. Pernah, gua pernah. Ya. Tapi kalau dibilang karirnya dari musik itu benar-benar dari nol, dari kita bayar dulu ke studio sampai akhirnya ngalamin sih itu. gua dibayarin gitu sama studionya, digaji Iya. gitu. Emang benar-benar dari nol, dari pertama band ikut band festival. Cuman dipikir-pikir kalau kita toh di band festival itu kayaknya tidak terlalu menghasilkan deh. Kayaknya cuma proud doang ya. Kayak Benar. kita juara satu tuh udah bangga gitu doang ya. Betul. Kalau dari sisi cuannya sih kayaknya nggak terlalu gimana. Iya. Malah mungkin kita memulai duit buat latihan segala macam. Makanya kali itu ditawarin lah buat gabung sama organic band. Ya akhirnya gue juga berpikir, ya bener juga sih, daripada sekarang kita latihan cuma di studio, terus kalau misalkan festival bawain lagu sendiri, kecuali kalau misalkan band kita udah terkenal ya, itu wajib lah kita bawain lagu-lagu sendiri lagi. Ini masih band merangkak, jadi orang-orang euforianya kurang gitu bang. Iya. Kalau festival sih kayaknya bentar ya. Kalau festival sih kayaknya kalau bawain lagu karya sendiri gitu kayaknya nggak bakal, kecuali sih dari persyaratan kriteria si festivalnya itu sendiri mungkin ya. Betul. Khusus wajib bawain lagu karya sendiri, terus keduanya lagu orang atau dengar segala macam gitu biasa. Betul. Gitu. Lu kenapa milih vokalis akhirnya? Karena keadaan, karena emang teman-teman lu jelek suaranya atau gimana? Iya pertama itu sih. Iya pertama emang. Jadi gue itu kayak dijejelin sama orang tua buat terjun nih di dunia musik gitu, kayak semacam ada hajatan, gue selalu didorongin buat nyanyi terus gitu. Nyumbang lagu kayak. Oh, buat sengaja lu suruh nyanyi gitu. Dulu mah gue introvert banget bang, kayak kalau misalkan suruh nyanyi nih bibir gemeteran. Gua sih sama sih. Introvert banget, kayak sekarang gue juga introvert sih. Iya. Gue juga pengalaman nih dulu waktu gua awal kali ikut festival di GOR, gua masih ingat di GOR, salah satu GOR Bogor di Bogor. Gua waktu SMA kelas 2, kelas 1 apa gue lupa, kelas 1 dibiayain sama sekolah. Gua ikut festival, gua pertama kali gua manggung itu. Ya.
bawain lagu lagu wajibnya tuh anak-anak ambil lagu Limp Bizkit yang Mission Impossible Take Look Crown ya. Itu ada satu kejadian yang bikin gua malu juga sih. Jadi gua nggak tahu situasi kayak gimana, gua naik panggung, tiba-tiba gua datang, gua sendawa di panggung dan ternyata itu si kru-krunya itu di belakang dibilang gua alien katanya, anjing nggak tahu etika. Gua nggak tahu ternyata di depannya itu ada wali kota coy. Gua nggak tahu ya. Gua masih sepolos itu ya. Dan ya hasilnya pun ya dulu kan bahasa kita ngulik vokal tuh minim, apalagi gua SMA masih minim internet ya nggak. Jadi ada referensi ngulik vokal, kebayang kalau ngulik vokal tuh kayak aksennya aja gitu yang kita denger tuh, yang what they say, gua tulis what they say gitu. Jadi nggak tahu bener tulisannya kayak gimana gitu. Nah, berarti nggak kalau sekarang kan kayak ada sekarang Cortella. Iya. Berarti dulu pure dari kaset gitu. Nggak ada. Iya, nggak denger. Jadi orang tuh ngomong on the script, talk to the talk, apa gitu-gitu. Kita tulisnya talk, bener-bener talk itu bisa gitu. Ya, jadi gitu. Diingat di ujung. Iya, ujung kalimat. Ya, itu. Karena minim dulu kan internet ya. Kalau sekarang kan tinggal buka Google, lirik lagu udah beres, tinggal print beres. Kayak lagu Nirvana kan ada yang apalagi Nirvana, buset bro. maling ayam. Oh, emang ada? Ternyata taunya akhirnya kesini pas lihat tahu ternyata with the lights out itu kayak. With the lights out. Maling ayam. Ayam benernya gitu. Makanya gua seneng sih dulu sih tadinya waktu sebelum waktu kita hari apa ketemu ya 2 hari kemarin ya. Nah, gue minta teh katanya jangan deh biar ada variatif nih obrolannya, ada di bawah tagihan kita jadi kita bisa ini bagus ya, emang bener sih kayak gini ya. Kita bisa nanya ke si Rizwani juga yang umurnya 10 tahun di bawah kita, dan Kang Ide lu kan main drum istilahnya melalui kursus juga ya, terus lu juga buka studio musik gitu. Akhirnya lu memutuskan ke band reguler tuh karena apa tuh alasan? Karena butuh. Gua tadi pertanyaan gua mau opsional apa yang bilang karena lu reguler karena pengennya lebih berbobot gitu. Iya, yang gua harapin jawabannya kemana-mana gitu. Enggak, emang salah satu ya nggak munafik ya. Ya dari soalnya setelah lulus SMA tuh udah buka nyari duitnya dari musik, selain ada kerjaan lain ya gitu. Nyari duitnya di musik ketika SMA ngapain? Ya itu buka studio. Iya. Kan grup band ini kan awal ada studio dulu. Oh iya betul. Bentuknya ya orang-orang latihan gitu sering ngirim. Karena lawan sih bahasa ini teh passion ya. Passionnya dari situ. Bahasa passion. Passion sih dari situ. Ya udah di musik. Malah yang angkatan kita nih udah nggak ada. Apa meninggal atau gimana? Maksudnya udah nggak ada yang dulunya main band gila-gilaan kan nggak ada gitu. Nah ini salah satu orang Kang Ide ini gue udah nggak main musik ya, gue udah terakhir tahun berapa tahu lah. Kita emang dulu sering main di festival ya, bahkan gue pun pernah satu band sama dia nggak tahu. Dia nggak ingat, pas gue nggak ingat waktu itu dulu pernah gue sekali terakhir tuh ikut festival sama Kang Ide, sama Idan, terus basisnya tuh si Hilman, Bukan Sukasari. Betul lupa tapi bawain lagu apa gue lupa, Nur Jopi apa gitu festival. Nah itu dulu emang nggak serame ini ya. Dulu kan festival tuh perasaan tiap bulan ada ya. Nah sekarang kita bahas festival dulu sebelum ke band reguler nih. Band festival nih. Sekarang masih ada nggak sih? Ada tapi kayaknya jarang banget deh. Enggak, festival yang dilombain, Wan. Dilombain. Festival tuh kayak kita bawain lagu orang tapi dilomba dinilai secara kolektif, misalnya basisnya gitu. Kalau pagelaran dulu mah kita sebutnya pagelaran. Kalau festival tuh ada hadiahnya, kalau pagelaran enggak gitu ya, gitu kan yang bedanya. Kayaknya ada, cuman jarang banget sih bang.
Ada. udah Tapi lu paham konsep festival atau paham nggak? Paham. Iya yang ada dapat hadiah juara 1, juara 2, Iya, 3. paham. Bahkan lu pernah kan? Pernah ikut juga. Iya. So, pelaku juga kita. Iya, Enggak pelaku. Curanmor. Begal. Pelaku pembuatnya. Iya. Oh, panitia. Iya. Event oke. Oh, sempat. Oh iya, pernah di Cikertek dulu ya. Sempat di Cikertek pernah kan? Di Cikertek pernah, Pokoknya di Pancawati pernah. Terakhir kita bikin event itu Covid udah beres. Bahkan sebelum COVID. Covid pun udah ada event, masih ada event. Sebelum Covid terakhir ada. Oh, gitu. Oh, berarti masih baru-baru ini ya festival. Cuman bukan festival ya kita. Parade. Tapi sebelumnya kita bikin festival. Parade. Pagelaran berarti bahasa Iya. kayak namanya bahasa bola mana? Pagelaran. Oh, festival lu pernah ikut juara berapa kali? Kita pernah Juara di Jungle ya. di Jungle ya. Di Jungle pernah juara 2. Piala wali kota nggak usah. Wih. Iya. Terus tidak sesuai dengan kita harapkan hadiahnya. Ya dari gitu memang sih. Jadi- piomongannya loba lah. Jadi gini Bang, kita misal Ya. kita itu daftar 300.000. Sesuai apa yang diharapkan ketika kita juara, Di luar mendapatkan yang lebih dong. Di luar ekspektasi. Ini malah enggak, malah nombok. Biasanya orang yang tidak berjawab tanggung. Mm. Kalau apa? Kadain ngadain festival Piala Gubernur misalnya, yang kalah masuk militer. Bakal ikut. Oh, jadi ya ngomong festival, gue pun pelaku dulu. Cuman gue belum pernah kayak lu bikin IO gitu, belum pernah. Tapi pernah satu band pernah. Iya itu tadi yang gue bilang terakhir tuh dia gue di Lido tuh bikin. Cuman dia lupa. Oh, kok bisa gitu ya? Nah, nggak tahu. Gua aja waktu itu ketika gue masih inget hal lucunya apa coba, kan kalau festival dulu tuh kayak ngenalin misalnya di tengah-tengah lagu Ya. atau di awal sebelum lagu kita mulai. Halo, perkenalkan kami begitu gitu. Ya. Dari ini band ini basis kami, drummer kamu saat itu gua lupa nama basis, tiba-tiba lupa blank. Padahal lainnya, oh iya sebuah aturan dekat gitu Tapi misalnya. jadi disebutnya apa namanya? Gua skip dulu akhirnya kalau yang mana dulu gitu. Ngomong apa dulu. Sambil ngingat-ngingat. Terus gua bising nih sih, dan gimana sih? Oh, berarti abang juga sebagai vokalis dong? Vokalis gua. Oh. Dan bisa nggak? Si Iwan gua passion. Basis kita Ilman, yo. Ais fasik kan gua sampai ngeblank itu. Iya. Iya itu terakhir sih gua sama dia. Tapi sempat sih kita juga ngeblank. Pernah? Bukan pernah lagi. Jadi kita bawain lagu apa? Intronya lagu apa? Wah, Miskom langsung akhirnya kemana? berantakan. Ini kemana tuh lagu? Langsung nih. Anjing lagu lain. Stop dulu. Stop dulu apa gimana? Apa lanjut? Lanjut. Tapi langsung pindah lagu. Medley bahasanya. Langsung pindah lagu. Kan jadi jomplang. Iya. Jadi jomplang. Banyak sih yang lucu ya kalau kita ceritain ya. Tentang festival ya. Emang bener-bener di musik itu perjalanannya ya dari pahitnya. Iya, Kerasa iya. banget gitu, Bang. Iya. Lo kenapa milih dia jadi vokalis? Baik. Akhirnya. Nah, itu belum gua tahu, alasannya nggak tahu. Gua mau tahu ini pertanyaan gua ngeri, hati-hati aja. Awalnya guru sampah dia. Kasihan. Iya kan nama band kita organik. Iya, ngapainnya harus organik nih. Kalau bagus. Karena juara 1 aja dulu. Karena itu doang. Salah satunya kan di radio itu IO-nya saya. Oh, iya. Juara 1 emang dulu tuh band gua tuh cewek. Cuman rada kadang dangdut. Gak bisa lagu barat deh. Iya. Paham. Ini nih gitu. Ini tuh karena lo suka di karakter vokal dia atau Iya. dia skill dia emang bagus atau Emang gua cari dari dulu model vokalnya Kayak jadi gua tuh pengen ngeband tapi nggak band banget gitu. Ya. Bawain lagu-lagu kayak ungu gitu kan, itu band-band banget ya. Nah pengen yang kayak
solonya kita bawain, lagu-lagu misalnya penyanyi solo gitu. Kan rata-rata zaman kita itu pure bawain lagu cover Nyanyi band. band semua kan. Lu narik, aduh gue lupa nanya gue tadi apa lu narik dia langsung naik ke band reguler apa ikut festival dulu? Nah itu dari awal, Dari nol kita bikin enggak, maksudnya pas Rizwan ditariknya itu ketika Rizwan udah bergabung di studionya. Iya, ketika mengesahkan nih, maksudnya, oke lo, Awan lo jadi vokalis gua sebagai band apa nih maksud gua dulu tuh? Sebagai band reguler apa festival? Reguler ya. Udah reguler ya? Udah masih Tapi nyari duit nggak ya? Udah masih nyari duit berarti ya? ada, cuman nggak seintens sekarang. Sekarang, iya. Gitu. Oke, berarti awal pengalaman lu di kafe itu, ini gue bilang sih kafe yang ini sih emang Lumayan hits juga. gede, besar ya maksud gua. Ada dulu di karir lu tuh ada di masa yang dulu di awal tuh kafe itu kayak gimana tuh? Nah, kita masuk ke band regular nih sekarang. Keadaan band regular. Oh, awal-awal kita masuk di kafe itu, dulu sih awal-awal ya sama. Kafe itu apa awal kita Awal masuk ke kafe? awal masuk ke kafe maksud gua gitu tadi. Ya kayak semacam kita masukin proposal. Oh gitu prosesnya. Prosesnya. Awalnya gitu. Terus lu akhirnya di ACC dong sama salah satu kafe gitu misalnya. Tuh. Jadi kalau untuk merintis ya fun aja karena kita kan dalam tanda kutip kita cari nama dulu ya. Cari nama. Cuma kalau misalkan sekarang mendengar seperti itu kayaknya miris banget gitu. Nah, ini mau gua angkat, ini gua taruh dulu di sini nih, ntar gua bahas ke yang sekarang nih. Nah, kan menurut lu oke fine nih, misalnya lu dibayar segini, gua kirain jawaban lu bakal karena gua masih suka bermusik, gua Betul. bahkan tanpa dibayar pun gua fine gitu. Soalnya gua dulu di sisi itu pernah, gua dulu sama temen gua gitu. Kerja di salah satu studio musik, bahkan recording lah gitu. Ada salah satu artis yang akhirnya gua record lah gitu, dia pakai jasa gua gitu. Artis yang sekarang lumayan agak ini cewek gitu. Gua pun akhirnya ada di sisi pandangan bahwa gua nggak apa-apa kok nggak dibayar di studio ini. Gue suka banget gitu, gue main musik di sini, gue bebas gitu soalnya. Justru kalau menurut gue ya, maaf gue potong. Kalau menurut gue ada pemikiran ke situ, ya sih untuk sekedar hobi fine aja bang. Cuman jangan sampai gara-gara kita hobi nggak dibayar nggak apa-apa, tapi menjatuhkan orang lain gitu. Menjatuhkan orang lain gimana tuh maksudnya? Menjatuhkan, misalkan kan kalau sekarang itu ada rate harga untuk band masing-masing ya, kayak di Bogor gitu. Ya untuk sekarang kita harus mengikuti pasar. Iya. Kalau menurut gua, karena ya takutnya gara-gara hobi gak dibayar, yang akhirnya tadi si band itu reguler di sana, akhirnya dia didepak. Gara-gara pasti dong salah satu marketing mengambil keuntungan. Oh ya udah itu aja, karena dia dibayarnya cuma nasi kotak doang misalkan. Berarti ini hanya bicara masalah angka uang ya, nggak bicara masalah skill nih. Gue nggak tahu ya keadaan band reguler kayak gimana nih. Karena apa tuh? Sebetulnya gini sih, kita harus ngebedain dulu mana hobi dan mana mata pencaharian. Tuh. Itu harus dibedain tuh. Nah, ada masalahnya mungkin ya. Nah, yang hobi ini nih. Nah, mungkin yang jadi masalahnya gitu. Yang hobi ini kan dia nggak dibayar juga nggak apa-apa, terus dibayar kecil juga nggak apa-apa. Itu hobi karena dia bukan tuntutan hidup gitu. Iya, hobi mah. Nah, kalau di sisi lain yang ini yang tuntutan hidup nih yang sekarang lu jalanin kan nih, maksudnya ya. Cari kerja dari situ. Ya kalau pasti ada kesenjangan. Karena gue juga kayak organic band gitu pernah ngerasain kayak gitu, kayak kita deal-dealan nih kan sama salah satu kafe. Dirumbukin dong, band hari Sabtu siapa, band hari Minggu siapa. Kita udah deal-dealan harga, udah oke ACC. Sampai akhirnya ada salah satu band yang ngisi di suatu hari, dia tuh bilang, kamu mau dibayar berapa? Ya udah, saya masih
seikhlasnya aja. Gitu. Sampai Oke. akhirnya Gua bisa nangkep nih. sampai akhirnya Harusnya harga kita- band kita jadi turun, jadi anjlok. Yang tadinya misalkan kita udah ACC satu orang 200.000 misal, sampai akhirnya dia bayar seikhlasnya, kita cuma dikasih satu orang 100.000. Dalam sudut pandang kalian nih, lu nyalain siapa? Ini kita langsung aja ngomongnya. Kalau gua nyalain pribadi sih pure nyalahin band yang hobi itu. siapa? Ben, kalau lu pribadi lu gimana? Ben? Atau lu mungkin ada jawaban lain selain kata nyalahin gitu? Ya itu balik lagi. Kalau gua sih ya harus ngebedain mana yang hobi, mana yang Mata penjara. Ya lu lebih ke siapa gitu? Maksudnya kan ini kan ada tiga belah pihak kan. Betul. Band lu, pihak HP sama si band yang baru ini kan. Lu menurut lu yang lebih andil tuh yang harusnya siapa nih? Kalau dia kan tadi pribadi lu bilang ya band si band Iya. pihak ketiganya lah gitu. Lu pihak satu. Ya karena kalau misalkan marketing mah ya jelas mereka mencari untung. Terus meminimalisir ya si Aman ngomongnya. Meminimalisir apa budget pengeluaran dari salah satu kafe tersebut. Pasti pasti dong dia memilih yang murah. Tapi mereka juga harus melihat kualitas. Iya, betul. Gitu dari segi musik. Kalau gua boleh nggak gua salahin si kafenya? Ya itu boleh-boleh aja, Boleh aja sih, karena ya. kita kan semua bisa berhak berpendapat kan. Iya. Ya. Kalau kata gua, lu mungkin salah satu pelengkap aja lu nyalain dari sisi band si pihak ketiganya tadi. Kalau gua pihak HP-nya, gua anggap gini lah. Kita ilustrasi sederhana, misalnya lu band satu, gua pihak HP, lu band yang tiba-tiba muncul nih. Ya. Kita udah deal nih. Hmm. Dengan kontraknya udah diturunin sih berapa lama gitu sampai ada gitunya nggak? Gua nggak tahu. Ada kontrak, cuman kita nggak ngambil kontrak. Rata-rata kita nggak Lepas ngambil aja kontrak. seminggu ini bayar lepas gitu. Betul. Minggu gua Jadi kabarin lagi. per satu kali main, tapi udah iya. pasti main di situ gitu. Minggu gua kabarin lagi gitu. Secara tertulis kita nggak ada, Kontrak. gitu. Gua nggak tahu nih gitu. Ya, Tapi ada juga band yang Kontrak. tanda tangan kontrak ada. tapi ketika gua agreement sama lu, gua bayar segini, lu main hari ini. Oke sip, tiba-tiba kontrak datang nih. Nah, ini nawarin apa gua yang nanya dia nih? Apa gimana biasanya nih? Apa dia yang nawarin? Oh, pasti. Kasusnya biasanya pasti nawar. Pasti dia nawarin. nawarin. Tiba-tiba ide nambahin gua. Hmm. Bro, gua boleh nih main di kafe lu reguler. Iya. Emang harga lu berapa? Gua tahu gitu. Hmm. Wah, lebih murah lu. Lebih murah lu, misalnya gitu. Akhirnya gua ngomong sama lu, ada konfirmasi ke lu nggak gitu kasusnya di biasanya. Bro, gua kayaknya nggak pakai lu dulu, gua mau pakai ini gitu. Secara pengalaman itu bukan nggak dipakai, cuman harga kita jadi turun. Iya. Gitu. Oh, jadi artinya si pihak, nah gua bener kalau gua salah itu misalnya pihak guanya nih, gua yang jadi si kuciahnya ya. Maksudnya gitu. Gua dapet band, harganya segini, lu mau nggak? Lu gua bayar dia, kalau nggak ya udah gitu kan, gitu nggak? Ya. Gitu nggak sih? Gua nggak tahu nih ya. Secara etika sih, terus sama harusnya si pihak yang band yang nawarin itu harusnya ada angka. Ada angka tuh dia harusnya tahu pasarannya berapa Iya, sekarang gitu. Gitu. Tapi kalau disesuaikan dengan skillnya nih jangan gimana? ada bilang seikhlasnya. Oh, itu dan akhirnya jadi polemik nih gara-gara orang-orang kayak gitu yang jadinya menjatuhkan yang sekarang lagi permasalahan di band regular nih sekarang kayak gitu. Oh gitu ya. Enggak, kenapa gua nyalain band tersebut pada waktu pada kejadian waktu itu? Ya karena kita udah ACC nih, udah deal dengan harga segitu. Dia bilang begitu, tiba-tiba di rumah di chat, ya kayaknya kita bisa bayar segitu deh. Band ini aja katanya gitu. Band ini aja mau dibayar segitu. Cuman selain itu kita juga ada proses. Kita ada proses latihan, dari perjalanan kita. Nggak langsung kita minta bayaran, kita pengen 500.000. Kita juga menyesuaikan diri kita, maksudnya kita juga karena kemampuan lu apa? Iya, sadar diri dulu. Standar ya. Iya, kalau misalkan dari pihak KP-nya menilai band kita bagus, ya kita barulah main-mainan soal harga
Jadi kayak si pihak kafenya tuh kayak take it or leave it ya, maksudnya lo ambil oke, ya mau lo ya tinggal. Secara juga kan orang-orang kafe juga nggak semuanya mengerti musik. Nah itu masalahnya. Nah kemungkinan kalau yang ngerti musik juga pasti menghargai band-band reguler. Tapi lu ketika lu rate-nya tuh si KP tuh lu turunin, lu terima akhirnya? Ya terima. Karena? Ya kebutuhan bukan dari KP. Betul. Pertama ya karena kebutuhan, terus kita belum ada jadwal. Ya, boleh lihat ke kamera sampai lagi. Iya. Kita lagi ngomong sama orang bang. Oh iya. Sorry. Terus pertama kebutuhan, terus kebetulan kita belum ada jadwal juga pada saat itu. Ya kita ke sana dia diminta loh gitu. Diminta sama salah satu kafe tersebut. Kita diminta sampai akhirnya ada yang menjatuhkan. Dan jauh-jauh ya 1-2 tahun kita berjalan, si band yang minta seikhlasnya itu minta disamain budgetnya sama kita. Wah, itu sih. Iya, tinggal bisnisnya udah gak bener ya. Udah masih ada. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai. Terus gua dia minta disamain rate-nya sama lu. Berarti dia yang naik nih. Si rate-nya harganya. Apa dia nurun karena gara-gara dia nih band lu turun, akhirnya lu nyamain sih apa lebih naik dari Iya, sebenarnya jadi gini Bang. Jadi ada cemburu sosial. Kok band ini bayarannya gede? Sedangkan dari waktu itu sama. Dari waktu sama, terus iya, ibaratnya samalah semua dalam segi hal bermusiknya gitulah. Dari sisi skill gitu. Terus masuknya kita sama. Kalaupun minta sama dengan harga kita, kenapa nggak dari awal? Mintanya jangan seikhlasnya. Makanya gue bilang itu jangan gara-gara kita pengen dipakai sama salah satu kafe sampai akhirnya dia menjatuhkan harga diri dia, dibayar dengan seikhlasnya. Menurut lo itu salah satu strategi dia, si band itu? Apa dia karena kepolosan dia? Apa karena dia emang dia nggak tahu aja gitu emang dunia regular tuh kayak apa? Maksud gua gini nih, anggap gua si band yang pertama nih. Gua bingungnya tuh ditawarin apa nawarin sih? Nawarin ya? Kita nawarin ya? Nah, Ya, kan kasih proposal. Oh, berarti udah tahu kalau kayak gitu ya? Udah tahu dong kalau gitu, udah secara terorganisir ya dia. Tulis ya. Bang, gua main di kafe lu dong. Berapa rate lu misalnya? Segini bang. Oke, gua oh iya sih. Iya. Kalau dari awal. Terkecuali mungkin orang awam yang bagus gitu, terus dia dengan followersnya gitu, berapa aja bang, saya mah ikhlas gitu mungkin ya. Nah karena itu dia, kalau bagi yang hobi sih nggak masalah, cuman jadi menurunkan harga yang biasa di harga reguler lah gitu bang. Harga pasaran di daerah Bogor tuh berapa sih biasanya? Di angka berapa rata-rata? Nggak bisa sih gitu ya. Soalnya karena bervariatif. Masing-masing. Ya, kalau nyebutin angka ngeri yang lain. Soalnya gue sempat denger sih di beberapa media sosial atau apa ya, beberapa kasus tuh emang biar reguler emang kayak gini. Bahkan teman gue pun tuh sempat cerita gitu. Wah anjir, sekarang lagi kacau nih. Benar. Jadi terlalu murah, terlalu nggak dihargain segala macam. Bahkan sempet ini gue baca di forum Facebook gitu yang anjing Facebook. Itu banget ya. Iya, Facebook maaf nih. Ya nggak apa-apa, maksud gue ada sih satu kasus dia lagi nyeritain kasus gitu di satu. Terus akhirnya perdebatan banyak tuh di komen, gue bacain komen gitu. Iya, sekarang tuh nggak manusiawi dibayarnya gini, kayak bahkan kan kita sebenarnya main musik juga itu kita pakai skill segala macam, kita butuh modal juga musik gitu kan, masalahnya gitu. Nah, gue nangkapnya sih sebagai orang yang nggak terjun di dunia itu, bingung gue kadang nyikapinya gimana ya. Gue bilang kalau gue di sisi musiknya emang sih ya harusnya lu bermusik karena apa dulu nih, maksud gue kalau misalnya emang karena nyari duit ya harus lu paham standarisasi lu di mana, lu balik ke dunia, lu lempar ke dunia si band kafe ini kayak gimana. Kalau ngerasa lu mahal, ya lu mahalin aja kalau kata gue sih ya. Misalnya solo karir, misalnya ada gitaris nih yang sambil vokal gitu kayak John Mayer gitu, kelasnya gitu.
mungkin dia bisa nge-branding sendiri, maksudnya gua harga segini gua mau atau enggak. Jadi maksud gua skill dia udah bagus banget, baru si KP-nya pun untuk Iya. bisa membayar lebih mahal gitu. Ya kalau menurut gua kenapa sekarang harganya anjlok? Ya gara-gara itu sih. Salah satunya penyebabnya Iya, orang-orang gara-gara band itu. band baru gitu ya. Iya. Kalau menurut gua pribadi. Ini kayak yang gua tahu kan band lu full band ya namanya. Maksudnya kan ada elektrik ya, drum akustik gitu, Ya. vokal, bass, gitar gitu. Lo pandangan lu ketika ngelihat ada yang kayak ngisi gitar akustik sama vokal doang gitu nyanyi di kafe gitu gimana pandangan lu? Apa tuh beda lagi pembayarannya apa gimana? Ya karena ngomongin soal angka tadi kan. Ya dari pihak KP beraninya harga segitu, ya kita juga menyesuaikan budget. Misal salah satu KP berani membayar, kita nyebutin angka ya, satu band ya satu band 450. Ya kita juga kita juga pasti menyesuaikan daripada sekarang satu band 450 kita lengkap formasinya, ya lebih baik kita berdua atau bertiga. Iya, nggak maksud gua ketika ada band lain nih, dia cuma solo doang gitu. Ya. Lu menyikapinya kayak gimana tuh? Kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Enggak, lu nggak ngerasa gini nggak? Anjing dia mas, sorangan doang anjing menang duitnya gede gitu. Kurang mah ngeband bagi opat. Tapi biasanya dari pihak KP itu menyesuaikan juga. Oh, Bang. menyesuaikan ya? Menyesuaikan Iya. biasanya. Menyesuaikan pengunjung sih, maunya pengunjung gimana. Nah, bicara masalah pengunjung, saweran gimana tuh? Itu gimana tuh? Konsekuensinya apa? Aturannya gimana tuh kalau untuk saweran? Saweran sama bagi rata. Hah? Bagi rata. Bagi rata Per soal ton ya? kafe? Enggak. Oh, gue kira Ini pure buat band. itu. Nggak ada campur tangan kafe itu. Enggak ada. Itu mah bonus aja buat kita. Sedikit ngerepet gue nih. Boleh. Yang gimana tuh menurut lo? Yang bilang harus ada perizinan lagu buat bawain lagu tuh sempet kena imbasnya nggak lo? Kafe-kafe gitu enggak ya? Kayaknya enggak ya? Ya kalau soal hak cipta ya. Iya, maksudnya kan ada aturannya sekarang nih. Hmm. Kalau band kafe mah nggak apa-apa kalau misalnya bawain lagu siapa gitu, soalnya nggak terlalu komersil atau bukan artis besar lah gitu. Ada imbasnya nggak? Atau kan dari kebijaksanaan kafe tuh misalnya lu bawain lagu siapa, lagu artis siapa, udah kafe udah nge-backup itu buat izin ke salah satu lembaga gitu. Ada pengaruh ke lu nggak nih sampai sekarang ini? Kalau sampai sekarang sih dalam ada kasusnya itu enggak sih. Belum ada Kita- ngepik ke lu ya? Belum ada. Cuman nggak tahu ya kalau Kedepannya mungkin. band-band lokal yang udah punya nama, nah itu nggak tahu. Gitu. Mm-mm. Lu band punya karya sempet di tag gitu merekam juga? Sempat. Rekaman sempat. Ya cuman sekarang susah juga sih masuk. Susah banget. Susah banget. Nggak bilang susah gampang sih Susah sekarang. gampang. Iya. Betul. Ketika Setuju. kita munculin lagu gunjang-gunjreng di salah satu TikTok, kalau enak mah Iya. orang suara ketawa aja sekarang bisa jadi duit lah kasarnya Betul, gitu ya. Betul. Ini dari lagu pandangan musik lu zaman sekarang sama zaman dulu gimana deh menurut lu deh? Dari sisi ini ya, dari sisi bisnis nih, deh. Gitu. Dulu sama sekarang. Isi bisnis karena gua pelaku rental ya. Nah, ini salah satunya. Jauh banget. Jauh ya? Jauh banget ya. Jauh. Sekarang mungkin orang-orangnya di zaman sekarang main di individual. Nggak ada tuh kalau zaman kita dulu tiap gang ada yang main gitar. Tapi masih ada nggak sih yang band suka latihan, masih ada kali ya? Satu Ada. dua mah seminggu mah ada kali ya? Ada. Ada. Itu umur-umuran kita ya biasa? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Yang yang latihan gitu. nggak ada. Yang Malah? malah ini band Umuran-umuran masih muda gitu. malah kayaknya umuran 2000-an kayaknya. Nah, mereka main band. Perbedaan kemampuan skill dari zaman dulu sama sekarang tuh gimana? Lo Waduh, lihatnya? bagusan sekarang itu. Bagusan sekarang malah. Gue malah expect-nya ke bagusan yang dulu sih. Secara feel bagusan dulu. Feel ya. Feel. Feel karena kita ngulik pakai kaset. Iya. Secara feel-nya ya. Kalau kemampuan skill sekarang. Kalau Rata-rata bawain apa mereka? drum aja Berat sih. kalau sisi drum ya gua lihat anak-anak yang aduh jauh banget udah
Gua aja nggak bisa main kayak gitu. Oh, gitu? Sampai segitunya? Ada yang pernah latihan di lu gitu? Nggak ada sih, kalau gua ngelihatnya di medsos aja. Oh, enggak, maksud gua yang orang-orang yang latihan di band, latihan di studio lo nih, itu kan sampai sekarang Supep ya? Studionya masih ada. Itu gimana menurut lo, orang latihan zaman dulu tuh sama orang latihan sekarang tuh dari sisi kemampuannya tuh gimana? Yang main latihan di studio. Oh, kalau itu mah sama aja sih. Tahu nggak lo ada di masa-masa begini nih? Ketika lu mau latihan, jadi lu jadi nunggu nih setelah band bilangin lagi latihan. Ya. Kalau ngelihat bandnya dia nggak Bagus. dengernya bagus, kita kan ngerasa gimana gitu. Kalau ngelihat jelek kita nggak usah pede, sok gabut, ngerasa gitu. Gua ada di masa-masa itu. Nah maksud gua itu ngelihat itu gimana? Kalau kan sebagai operator nih, ketika ada band masuk, nah, lu kan dari dulu nih, mungkin dulu mungkin bawa lagunya berat-berat berskill lah, atau sekarang mah beda karena lagu-lagunya gampang gitu, nggak yang penting easy listening gitu, karena melihat skillnya lu atau biasa aja gitu gimana? Mungkin karena di studio gua orang-orang Lokal. Ya nggak sebagus di yang dilihat di medsos gitu. Oh iya. Sama aja. Cuman bedanya dari kalau kita dulu bawain di studio pasti bawain lagu-lagu barat gitu. Iya, lagu barat. Kalau sekarang mah ya lagu-lagu Indonesia. Gue tuh kalau ngomong lagu barat kayak ada ngerasa lagu utara, lagu selatan, lagu timur. Bahasanya baru, soalnya dulu mah ngomongnya simpel aja, lagu barat gitu. Bener. Western gitu. Ngerasa ada timur, utara, selatan. Yang lagu selatan, gue bawain lagu selatan bro. Tapi lu pernah nggak sih bang jadi pelaku band reguler gitu? Oh enggak, gue Belum pernah sama sekali. lingkungan gue semuanya, sumpah gue di lingkungan musik, lingkungan gue semuanya reguler semua. Bahkan sukses bilang mereka. Kenapa lu nggak? Bahkan dari mereka udah punya rumah, mobil semua. Oh. Dia reguler. Tapi Kenapa mereka mainnya lu- di Jakarta? Kenapa lu nggak ngikutin Nah ini jejak pertanyaan teman-teman? bagus. Aduh, gua tuh gimana ya? Gua sadar sama kemampuan nih pertama nih. Terus gua tuh orangnya ya sama kayak lu, introvert. Gua kadang gua suka bukan imajinasi apa maksudnya? Overthinking. Kayak simulasi sendiri gitu, kayak yang mikirin nih. Oh, jadi overthinking. Gua ketika main di kafe, terus nyanyi kan kita harus profesional ya. Ada yang request nih. Ya. Lagunya gua nggak suka misalnya, bahkan gua nggak bisa gitu. Ya. Kan nggak bisa, terus gue harus kemana gitu kan, bingung. Terus bisa nih gue nyanyiin tapi gue nggak suka, gue tuh nggak bisa gitu kalau nyanyi misalnya bang Nggak bisa bohong gitu ya. iya bang lagu Wali dong, aduh anjing lagu Wali apaan nih maksudnya, nggak bisa, cuman nggak gue suka kayak gitunya. Bisa dibilang sih kalau kata teman-teman gue dulu sih Jus masuk staff kan, 5 bawain lagu tuh harus dia suka. Iya Ada sih. emang. Berarti kalau gitu ada sisi egois ya. Iya. Ya Idealis lah, bukan egois. idealis. Jadi bukannya gua sok gimana ya, maksud gua orangnya yang suka melakukan apa yang gua senang gitu. Kalau misalnya nggak senang, gua nggak maksain di circle itu gitu. Jadi, Ya awalnya gua juga gitu sih bang, kayak dulu gua nggak suka lagu Iwan Fals, gua nggak suka lagu nah, ntar gua bahas yang pas itu. slang. Ya, Kayak gimana ya, liriknya bukan gua banget lah gitu. iya, tapi kan lu profesional kan nerima itu kan akhirnya. Gua Iya, terima, tapi gua profesional musik. Betul. Sampai akhirnya gua ya mau nggak mau karena tuntutan pekerjaan gua belajar. Ya. Gua dulu tidak banyak menguasai lagu. Iya. Dulu nggak bisa banyak menguasai lagu, tapi karena tuntutan itu ya mau nggak mau harus belajar. Nih, gua pernah acara reuni biasa teman-teman gua. Gua nyanyi Silver Seven masih mau, gua masih bisa. Kita sudah pada videoin gitu, udah di videoin aja, di pakein aja, gua udah ngerasa nggak nyaman itu. Aing naon maksudnya gitu nya. Setelah itu biasalah konsep ibu-ibu bapak-bapak tuh kan yang kalau nyanyi tuh yang pengennya yang hura-hura gitu ya. Adalah yang request bento dong, bento. Gua tahu mereka request bento tuh karena buat asik-asik kan. Sekali lagi asik, dan lu bahasin banget soalnya, jadi gue jadi ingat satu momen ini. Sekali lagi asik, gue sampai gini dong, pas beres lagu itu sih harus emang niat gue pengen nyanyi lagi nih. Pas gue ada yang request bento, nyanyi gue akhirnya.
kayak mereka pun ekspektasi mereka tuh harusnya begini, lu just bawain itu rangkul semua apa vibes di situ biar nyanyi. Biar rame ya. Tapi karena gua maaf Bapak Iwan Fals, gua kan nggak terlalu suka sama karya-karya Tio lah. Ini masih apa ya bukannya berarti ini menjelekan ya. Tuh. Jadi gua setengah hati kan nyanyinya di pertengahan lagu gua udah handong, aduh. Ya. Gua Terus nggak- jadi bubar. gantiin. Parah sih. Nah itu maksud gua se introvert itu gitu di musik ya. Iya. Makanya lu tanya kayak gitu ya, gua jawab tapi kalau misalnya ada yang nanya juga. Bahkan gua temen gua nih drummer sama gua dulu ke kuliah tuh bisa dibilang tinggal tuh di rumah dia nih rasanya. Gua bisa beberapa hari nginep di rumah dia gitu. Dia tuh drummer emang reguler dia dari waktu kuliah juga. Gua tuh ngeliat dia dari pagi sampai jam berapa gitu, sticking gitu ya bahasa sticking ya. Gitu sambil dengerin lagu. Terus kan kalau orang band-band gitu kan harus ngapalin minimal 100 ya atau berapa targetnya gitu harus dihafalin kan, atau sampai ribuan mungkin ya biar bisa kena gitu. Bahkan setiap latihan gua ikut, tiap dia manggung apalagi gua ikut gitu. Bahkan gua pernah ikut ke Jakarta di kafe yang orang barat lagi. Orang barat, timur, utara. Yang orang itulah orang luar anjing. Gak tau tuh barannya berapa itu kan. Gue disuruh nyanyi tuh, terus nyanyi, wah enggak gue, edan. Diharap pun anak boga bahasa nyanyi enggak gue bilang. Nah itu kalau ya gue jawab sih bisa kayak gitu. Bahkan lu juga pernah nawarin ya, maksud gue kali ya, gue sih gimana ya, setelah kemampuan lah gitu. Terus memang gue ya sampai di se ekstrim itu gitu, gue kalau misalnya gitu. Tapi bukannya berarti gue ini ya, mendiskriminasi bukan ya. Ini justru gue pure, gue apa namanya? Mengutarakan. Ya salah satu mengutarakan, terus menjawab adanya. Ada banyak kok ya kan gue banyak. Betul. Yang akhirnya memilih gue lebih suka main karya gue gitu. Dengan apapun itu gue nggak peduli gue orang suka atau enggak, yang penting gue mengutarakan apa yang ada di hati gue, di otak gue, musik gitu. Ya gitu. Gimana kan? Bisa kan? Kita tuh bakal bahas apa lagi ntar nih di musik tuh bakal banyak ya. Ini kita masih klipnya ya. Banyak Ya. Oke, ini deh. Pesan lu nih, terus sebagai pelaku reguler Tuh. ke pihak apapun itu di luar pihak PKP atau si band reguler lainnya, teman-teman lu yang satu sebidang ya sama lu, Ya. satu profesi lah maksudnya. Ya. Apa nih? Menurut dari lu dulu deh. Jadi Ya attitude sih, attitude iya harus ya, harus banget. banget. Nah. Kalau nggak ada itu ya persaingan makin tonjok. Iya, sering jatuhin ya. Ah, Attitude ya. Terus apa lagi? ya itu juga kan bukan dari hal itu ya, banyak juga gitu secara personal ya penting sih. Penting. Menurut gua kalau attitude itu banyak lah soalnya, kayak disiplinnya. Gua pernah sih ya. Gua cerita lagi nih. Temen gua punya buka kafe, terus dia home bandnya temen gua juga. Gua cuma di situ mainnya, lihatnya cuma biasalah ngopi doang gitu. Terus gua disuruh nyanyi ya, gua mau kalau disuruh nyanyi gitu gua mau. Disuruh nyanyi, aku bingung ya, biar semangat apa nih? Kan gua tahu nih harusnya yang lagu-lagu energik lah semangat. Akhirnya gua pilih Siti Nurbaya kan. Siti Nurbaya. Bisa terus kuncinya standar ya udah, kunci itu aja udah. Bagus ternyata ini ya vibe-nya. Ya, katakan gitu-gitulah. Gue masih bisa suka nih walaupun bisa gue ngajak ini karena gue suka si bandnya itu loh. Pakai lagunya itu suka. Terus satu saat gue ke situ lagi disuruh nyanyi itu lagi, ke situ lagi disuruh nyanyi itu lagi. Gue sampai nggak sengaja gue bilang gini, yang bilang lu attitude tadi ya. Gue bilang, anjing bosan aja ngomong gitu di mic nih. Aduh. Gue kirain maksud gue bercanda ya. Tapi si temen-temen gue kayaknya nangkepnya kayak gimana gitu mukanya. Salah gitu kan dia ngomong gitu. Jadi nggak enak tuh. Besoknya udah gua kalau disuruh lagi gua bilang gitu. Ya gitu. Ya tadi itu terus apa lagi tadi? Udah. Itu sih dasar mah.
Itu dia. Lu Walaupun ya proses ya, ya utamainnya itulah. Walaupun berproses ya, kan nggak bisa juga orang ya kak karena nggak tahu kan bisa jadi tahu, terus attitude-nya jadi bagus gitu kan. Mungkin sama sih kayaknya kalau ditanya, apalagi ke musisi-musisi yang udah senior gitu yang udah terkenal, ya pasti jawabannya itu sih pasti. Itu deh. Kalau lu kan, lu tuh vokalis suaranya bagus. Ntar kita akustik bareng sih ya. Siap. Ya kalau menurut gua sih, menurut gua itu oke lah kalau kita misalkan mau bersaing dari. Tapi lu kalau bisa harus objektif nih, jangan pakai emosi nih, santai. Enggak sih. Lu kayak manunya tuh, gimana gitu? Harus lebih santai gitu nih. Lu menurut open mind aja gitu, open apa hati lu gitu. Iya kalau Menurut lu kita gimana? mau bersaing ya bersaingnya secara sehat. Sehat. Terus ya kita Baik lagi kayak itu tuh sih akhirnya. tonjolin musikalitas kita, terus kalau bisa mengikuti harga pasaran gitu. Iya. Tapi nggak. Mengikuti harga pasaran ya kalau misalkan di Bogor nih pasaran reguler begini ya kita harus mengikuti. Nah mungkin masalahnya ini enggak, karena tidak ada Regulasinya sih emang. Iya itu maksudnya kayak aturan yang menetapkan bahwa Ya. reguler band Bogor tuh segini gitu. Tapi Kalau ada udah ada itu sih komunitasnya mungkin bang, ada komunitasnya. Sudah Komunitas. di bawah apa ada hukum apa pensyarahan legalitas gitu. Kalau ada hukum itu enggak, cuman di situ ada kayak komunitas musisi Bogor misalkan dia punya rate Red pasaran. Coba aja lu bikin legalitas nih, bikin ini ketentuan aturan gitu. Jadi supaya orang-orang yang kata lu band tiba-tiba ini Ya nggak bentrok aturan. kalau begitu berat sih, maksudnya beratnya ke kalau gua bukan siapa-siapa kecuali misalkan ada yang dituakannya dari musisi Bogor misal, ya dia yang berhak. Ini kan mengajukan legalitas. timbul karena keresahan aja sebenarnya. Iya. Karena keresahan, karena banyak kasus. Lu bisa sebenarnya lu bilang, lu kita bikin legalitas aja aturan segini gini. Betul. Untuk ini jadi. Ya mudah-mudahan sih dengan ada podcast ini bisa didengar. Ya mudah-mudahan. Ya. Ya. Dan lagi bang sekarang salah satunya. kalau misalkan kita mengajukan ke salah satu kafe, kebanyakan dengan embel-embel trial atau trial gitu. Gua ngerti apa Iya. maksudnya? Percobaan. Jadi percobaan dulu. Oh, Misal- ada kayak gitu juga. Misal kita disuruh main nih. Ya, ya udah. kayaknya wajar sih wajar ya. Tapi setelah trial itu kita nggak bakal dipanggil lagi. Karena ya apa jelek mungkin nggak bisa Iya, sesuai pertama- yang harapan dia gitu. Iya, pertama mungkin itu. Terus yang keduanya yaitu pikiran gua sih. Pikiran jelek gua ya. Yaitu meminimalisirkan Meminimalisir budget salah satu kafe bisnis. tersebut. Ya di sisi bisnis kafenya mungkin ya. Iya. Yes. Ya, Terus apa gitu tadi sih. lu ngomongnya tadi setiap pesannya buat mereka itu? Ya pesannya ya mari kita bersaing secara sehat lah gitu Sehat, dalam ya. segi musikalitas, jangan saling menjatuhkan lah kasarnya. Terus ya kita juga sebagai musisi lokal yang perlu mencari apa sih namanya mata pencaharian dari segi musik gitu bang. Oke. Ya poinnya bisa gua tangkap intinya etika tadi itu ya. Jadi teman-teman pelaku musik band-band kafe di Bogor ataupun di seluruh Indonesia, ataupun di dunia. Karena kayaknya ada dalam hal apapun sih. Dalam hal apapun kita harus paham cara cekian nama adabnya. Dari bahasa dasarnya mah adab itu lah segala macam. Lo harus tahu dulu, misalnya ketika lo terjun di dunia tersebut, lo harus tahu siapa nih yang sudah pernah di sini dan siapa yang udah pernah dituakan di sini. Oh, ini ternyata aturannya seperti itu gitu. Nggak bisa semua sekonyong-konyong lo karena lo kayak gua bisa idealis, wah gua mah terserah, gua nggak dibayar pun gua suka, nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi lo harus paham nih, lo ada di dunia mana, lo harus hormati dulu di situ. Minimal lo kasih minta tahu informasi dulu, lo paham medannya kayak gimana, nah lo bergerak di situ dengan
ya dengan sebaik mungkin lah, dengan tidak berbenturan dengan siapapun lah. Ya Kan kita ibarat, mau nyari duit juga berkah ya nggak? betul, Iya, betul. Jadi nggak, Ya ibaratnya saling menghargai lah. ya Sama-sama kita cari duit di musik gitu. Ya, sip. Oke, ada lagi yang mau unek-unek diungkapin gitu? Unek-unek sih. Oke. Apalagi nggak ada ya, asik ya. Silakan masih kalau mau kalau misalnya. Nanti kita bakal ada episode lagi tentang musik nih Kak Indah ya. Betul. Ya Tentang haram musik. berat banget. Ya paling juga ini apa, Apa tuh? musisi reguler apalagi lokal ya Hmm. masih Mangga. masih dipandang sebelah mata gitu, Gitu sih, benar. masih dipandang sebelah mata. Kebanyakan mungkin yang nggak tahu kita tuh tidak ada modal gitu, padahal kan cukup gede dong kita modal. Iya betul. kalau diceritain Apa tadi bersat? Tadi dipandang sebelah mata. Pandang sebelah mata. Hmm. Lu merasa gitu ya? Sekarang Dari dulu lah. dari dulu. Dari dulu. Gini aja dah. Itu perasaan lu apa cuman karena Kayaknya semua. paksanya kayak gitu? Kayaknya semua. Kan ada, kalau kita ini maaf ya. Ada misalnya taruhlah si Rizwan ini mau hajat gitu atau event gitu. Gua pakai band dulu ya. Tapi harga teman. Nah itu sih benar. Gak bisa gitu, Bang. Ini istilah harga teman pernah dibahas sama Panji nih dulu nih. Lu harusnya kalau menghargai teman tuh Bukan gitu. iya caranya ngebantu dia harusnya Iya, gitu. gitu. Kan dipikir-pikir kalau dibandingin sama usaha lain mendingan usaha lain gitu ya. Tapi kan nggak gitu juga. Iya. Kayak misalnya jual beli mobil, seharga-harganya temen paling nguranginnya dikit. Ya. Kalau kita minimal dulu pernah, kalau kita dari 4 personil, guanya yang nggak dibayar karena teman gua yang punya acaranya. Tapi lu terima. Sampai ngebanding gitu. Tapi lu terima. Ya, Karena teman. saat itu ya bola, sekarang mah jangan begitu. Ya. Kamu jangan gitu. Kan? Tapi antara harga teman dan harga dulur sih. Ah, iya. Harga teman harga dulu. Harga Paham teman lah ya. dan dulur. Kalian ini paham berangkat dari mana nih kalimat mereka ini. Jadi istilahnya bukan menyinggung atau segala macam. Istilahnya mengerti lah. Iya, soalnya kita bukan sekedar main musik doang gitu kan. Ya beli alatnya, belum kita latihannya. Alat satu personil aja nggak 100-200 Iya. ribu. Terus gua sebagai yang lain tuh, lah siapa suruh? Gitu ya, Iya. enggak, gitu. Tapi enggak ya. Maksud gua kan gitu. Mungkin ada yang Ada. orang kayak gua gini. Ada. Lah, siapa suruh lo gitunya berkarya di musik misalnya gitu. Ada ya. Pasti ada. Tapi lo udah amat ya. Ya terserah lo mau ngomong apa. Ya gua standar gua gini gitu. Jangan terlalu ya diskon boleh. Iya, diskon. Cuman udah lebih angkring. Ya intinya ya sama aja sih dalam hal apapun ya, ketika gue jualan apapun gitu ya, kalau misalnya gue jual roti misalnya harga temen misalnya oke bisa gue minimal gue nya nggak rugi amat ya gitu Nggak, mungkin ya gitu. gitu ya. Tapi ada juga yang bilang oke lah kalau personil lain kayak pemain bass, gitar, drum gitu Ya. pakai modal vokal katanya. Kan kalau yang orang awam juga nggak tahu vokalnya kan beli efek sama. Oh iya. Terus nggak jaga suara. Iya. Gue sih Kayak dia contoh abi suara terus ke dokter. gue Pernah bang, gua 2 kali segitunya ya. kayak Sampai ke dokter hampir ratusan juta katanya. enggak lah. Gua lebih baik beli rumah sih. Pernah 2 kali gua gitu bang, kayak cedera pita suara pernah. Sampai akhirnya suara gua nggak bisa seplong dulu. Gitu. Akhirnya efeknya sampai sekarang nih. Sampai sekarang ngerasa berat. Berarti Gitu. dulu lebih bagus loh, anggap lu lebih bagus gitu sekarang nggak? Kalau dulu Gitu. kalau kayak nyanyi melengking, nada tinggi masih kuat. Lu ngelatih vokal di rumah ngapain? Ini suara. Ya. Latihan YouTube gitu loh, karaoke dong. Ya dulu ada sesi latihan kayak
kalau organik dulu ya beda sama organik sekarang. Kalau dulu organik terkonsep kayak semacam seminggu latihan 2 kali atau seminggu latihan 1 kali. Nah ada sesi-sesi gua untuk belajar vokal. Oh ya, ini sebenarnya dong, gue basisnya tau nih si BJ nih. Buje. Buje. Gitarisnya apa? Gitarisnya ada Ruli itu Ruli. Itu gitaris dari Kamboja bang. Wah. Lu bercanda nih. Sama. Gue ngeri ginjal lu masalah. Oh, Rizwan vokal ide. Iya. Drum ya. Gue kadang alhamdulillah gue masih suka nyanyi. Ya cuman gue di sini aja nih sebatas karaoke untuk gue ini itu gue akhirnya merasa udah tersalurkan lah gitu. Iya. Termediasi maksudnya untuk cuman gue nyari hobi gue kadang kalau misalnya agak sepi. Nah ini nih gue lagi pengen nyanyi, gue habis-habisnya gitu nyanyi di sini karena sama Ya. sebatas itu aja sih gue latihannya. Dan Tapi lagi latihan maksudnya nyalurin hobi aja. Dan lagi gue juga pengen mengungkapkan ya kayak Wah, apalagi nih, cinta? Enggak. bukan lah. Dulu cinta mah dulu. Apa namanya? Kayak dangdut sama band itu bener-bener mereka itu harus paham. Lu main Berbeda. dangdut juga kan? Bisa. Gua mau pernah. suka juga. Pernah terjun pernah terjun di dunia dangdut walaupun gue gak bisa nyanyi dangdut. Tapi lu gue tahu Red, suka dangdut. suka dangdut. Iya. Suka. Karena keluarga gue itu Gua jangan. kebanyakan Gua bingung dangdut. sama orang-orang yang gue tanya suka ngerasa lu jangan ya kata gue mah gue suka kok dangdut gitu. Gak ada yang pernah Iya. gitu jawabannya. Ya gini Kayak bang, jadi gue itu sama keluarga berbanding terbalik. Keluarga gue itu lebih seneng ke dangdut. Gue jadi vokalis band. Tapi sementara itu ada bagusnya karena untuk sekarang kan bener-bener UUD ya gitu. Ujung-ujungnya dangdut dari kafe yang dulu dangdut jarang banget dibawain. Sekarang kebanyakan request lagu-lagu dangdut. Itu yang lebih cair ke saweran gitu sekarang. Gitu. gue nggak diskriminasi nih ya. Gue kalau gue ngomong jujur aja karena musik bagus selera aja gitu. Lu nggak suka bilang aja, nggak suka bilang aja. Kalau gue sih gue dangdut gue ngerasa terganggu gue. Kan ya gue kok bukannya bingung, kadang bagi bingung deh. Gue kalau ngedenger dangdut aduh anjing masih kayak nyenangin gitu. Gue kadang kalau punten nih gue bukannya menjelekan ya. Cuma gue itu personal gue aja. Gue kadang kalau misalnya ke sebenarnya gue nggak pengen ungkapin ini cuma ya karena bahas dangdut tadi gue jujur aja. Terus gue kalau misalnya kadang ke tempat pernikahan kan mayoritas kan dangdut gitu. Gue kalau misalnya ada yang istri gue suka buru-buru balik aja gitu. Kenapa? Tahu gue pusing. Takutnya apa ya? Kecuali berdangdut si ini ya dulu ya apa yang slow itu yang Jadi itu Romai Rama mungkin yang versi Enaknya? dulu masih banyak. Enggak Romai Ramanya gitu. Yang masih bisa gua nikmatin gitu. Apalagi gua udah kayak masuk yang koplo-koplo gua anjir. Bukannya ini gua ya gua ngungkapin sejujurnya aja Ya. gitu. Gua kadang nah gitu gua tuh kalau bisa dibilang plus dalam apa bermusik gua se introvert itu bahasanya kalau misalnya kedengar yang gak gua suka kadang itu gak ganggu gitu akhirnya gitu. Bahkan gua kalau melakukan sesuatu yang gua suka nih misalnya ngerjain servis apa gitu, gua nggak bisa dengerin musik yang gua suka pun nggak bisa gitu. Kenapa? Jadi gitu karena menurut gua musik itu harus khusus ketika di momen tertentu gua dengerin, gua pahamin liriknya anjing enak gitu. Gua sampai ke situnya gitu. Bahkan gua lebih nyaman kalau dengerin musik itu sendiri. Jadi gua bisa memahami si maksud visi misi band ini mau kemana gitu. Ada band ini bikin lirik tuh anjing keren nih gini. Oh band ini begini ternyata. Bahkan gue lagi betulin, tiba-tiba dengerin lagu yang gue suka nggak bisa gue. Fokus aja gue lagi servis gitu misalnya, kan gue lagi servis aja gitu nggak bisa sambil dengerin lagu. Kan ada orang ya, gue kalau sambil dengerin lagu lebih enak. Kalau gue sampai segitunya gitu, gue jadi istilahnya menspesialkan si apa gue karena gue suka musik tuh di sisi itu. Kalau gue ya. sisi penikmat mungkin. Ya dari sisi penikmatnya. Ya. Kalau kita yang pelaku Bisa, iya dong, profesional dong, ya harus bisa buat audiens juga kan tuh. Betul. Ini mah hanya perbedaan. Iya. Itu sih kenapa gua bahas soal harus bisa membedakan antara band sama dangdut ya dari pihak yang akan menyelenggarakan hajatan. Karena mereka nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti dari budget band berapa,
Dari budget dangdut berapa? Price-nya berapa? Naik lebih bagus mana? Lebih naik tinggi mana? Kalau lebih tinggi band lah bang, Tinggi B ya? lebih tinggi band. Karena dangdut lu kan cuma nyanyi doang kan, cuma lu doang sama audio. Pemain keyboard kecuali Oh, dangdut keyboard, full. sorry. Kecuali dangdut full itu ada gitar, suling, Oh itu betul. Jadi ya perbedaannya itu kadang kan berapa band misalkan ditanya sama pihak yang hajatnya, oh sekian, mahal amat. Gitu mereka itu nggak ngertinya di situ. Mendingan dangdut gitu. Iya, nggak dari situ. Kenapa harus bisa dijawab sih sebenarnya? Kenapa band lebih mahal daripada dangdut misalnya kayak organ yang nggak banyak komponennya ya? Iya. Karena mereka dapat sawerannya. Kalau di hajatan, kalau kita di band gitu, di hajatan ya ada mungkin 1-2 lah, nggak kayak dangdut dari main apalagi pas malamnya gitu banyak yang nyawer kan gitu. Iya. Kalau di wedding gitu kita pure aja nyanyi. Ya perbedaannya dari segi saweran kali bang. Udah sejam lebih nih, gimana mau lanjut atau di segmen selanjutnya nih ntar? Udah sejam 10 nih. Ya tergantung bapak host Udah aja. kita gue mau closing udah spare 12 menit lagi nih. Nanti kita bahas ini lagi ya, nanti tentang sejarah musik lah ya, sejarah musik segala macam nanti kita lebih luas lagi ya. Nanti bisa beberapa episode ke depan. Tapi sorry juga masih ya suka sih buat- gue masih suka ngebahas musik, gue masih suka. Sorry kenapa? Maksudnya sorry juga buat teman-teman jangan ngerasa ada yang kesinggung atau gimana ya. Iya, Ya, udah terima dengan pikiran terbuka lah, dengan Benar. kebijaksanaan lah. betul. Iya, iya. Pasti kan dalam satu sisi lain teman-teman juga ada yang merasakan seperti kita. Iya, plus sebenarnya mewakili perasaan mereka. Terus ada salah satu yang pelakunya. Iya. Nah, yang si pelakunya itu jangan ngerasa, oh gua di apa namanya dihujat nih atau gimana nih. Ya kita cuman ya pengen mengutarakan aja. mengutarakan terus bersaing secara sehat aja sih bang. Oke, poinnya dapat ya teman-teman PWL. Jadi mereka ini pelaku musik yang ada keluh kesah kasus seperti ini, terus mereka ungkapin di sini, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kalian pelaku musik khususnya, juga memberikan informasi buat teman-teman PBL, edukasi, juga sedikit hiburan karena sejatinya kita bukan penghibur di sini. Kita cuma ya ngobrol biasa doang. Oke, mungkin cukup ya. Ya. Jam lebih nih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.